Perempuan yang menolak aborsi bayi kembarnya ternyata jadi pastor. Apa yang akan Anda lakukan jika diberitahu bahwa Anda hamil dengan anak yang dikandung itu memiliki 2 kepala dan jumlah anggota tubuh yang lebih banyak dari biasanya? Bagaimana jika dokter memberitahu Anda bahwa Anda harus melakukan aborsi karena sedang mengalami kehamilan yang sulit yang dapat membahayakan kehidupan Anda? Rosa Silva dari Chile pernah mengalami dan menghadapi situasi seperti itu di tahun 1984. Ketika dokter kandungan memberitahu Rosa bahwa bayi yang dia kandung harus digugurkan karena membahayakan dirinya, Rosa pun menolak permintaan tersebut. Rosa ingin menerima apapun yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dan siapa menyangka kalau Rosa kemudian melahirkan 2 anak kembar yang sehat yang dia beri nama Paolo Lizama dan Felipe Lizama. Dan lebih mencengangkan lagi, ternyata kedua putra kembarnya itu kini adalah 2 pastor yang berkarya di Keuskupan Valparaiso di Chile. Jika saja Rosa mengikuti permintaan dokter, maka Paulo dan Felipe pasti tidak pernah lahir dan tidak akan pernah menjadi 2 pastor Katolik. Kisah hidup Rosa Silva dan kedua putranya ini pernah viral pada saat kedua putranya menerima tabisan imamat di tahun 2013. Dan sekarang, menjelang 8 tahun usia imamat, Padre Paulo dan Padre Felipe tetap setia pada imamat mereka, selalu bersemangat dalam karya pelayanan. Keduanya pun memanfaatkan media sosial secara baik dalam menginjili dan menggarami dunia. 36 tahun lalu, kedua orang tua dari pastor itu, yakni Rosa dan Umberto, tentu tidak pernah membayangkan rahmat yang begitu besar yang boleh Allah percayakan kepada mereka berdua. Mereka sama sekali tidak menyangka kedua putranya boleh merayakan Ekaristi Kudus, juga merayakannya secara live di media sosial seperti Facebook. Yang Rosa ingat, ketika mengecek kandungannya, dokter melakukan pemeriksaan ultrasound. Dan dokter memberitahu dia bahwa yang tampil di layar adalah janin dalam keadaan yang cacat. Dokter waktu itu bilang kalau keadaan janin seperti itu justru akan sangat berbahaya bagi kehidupan Rosa. Dokter menganjurkan supaya dilakukan aborsi terapeutis alias pengguguran kandungan karena alasan medis. Kepada sebuah media, Pastor Paulo pernah berkisah mengenai kejadian ini. Kata Pastor Paulo, para dokter memberitahu ibu saya untuk menggugurkan kandungannya, tetapi ibu menolak. Meskipun menghadapi risiko melahirkan anak yang cacat, tetapi bagi dia itu tidak apa-apa. Ibu menerima apapun keadaan anaknya. Sementara itu, Pastor Felipe juga pernah mengatakan kepada sebuah media kalau dokter pada waktu itu bisa saja melakukan diagnosa yang salah. Bisa saja para dokter menafsirkan ultrasound secara keliru. Atau mungkin saja juga Tuhan ikut campur tangan dalam kehamilan ibunya, sehingga janin yang dikandung akhirnya lahir sebagai bayi kembar yang sehat dan bugar. Sementara itu lanjut Pastor Paulo, saya selalu punya perasaan dan kelembutan hati yang khusus ketika saya memikirkan kejadian ini dan ketika saya merasakan apa yang pernah dirasakan oleh ibu. Ibu itu pribadi yang rela mengorbankan hidupnya sendiri demi kami. Dan benar saja, janin yang dikandung Rosa itu lahir sebagai 2 bayi kembar dan sehat pada tanggal 10 September 1994. Masing-masing dalam jarak waktu 17 menit. Selain anak kembar ini, Rosa dan Umberto juga dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Paula, 4 tahun lebih tua dari Paulo dan Felipe. Bagi Paulo dan Felipe,
jalan yang dilalui menuju imamat bukanlah jalan yang lurus dan mulus. Meskipun mereka berdua lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga Katolik, semangat untuk bermain bola kaki kadang-kadang lebih menggelora atau lebih kuat dibandingkan dengan menghadiri perayaan Ekaristi di gereja. Jadi kadang-kadang juga mereka lebih memilih bermain bola daripada ikut misa pada hari Minggu. Ketika berusia 14 tahun, kedua orang tua mereka, yakni Rosa dan Umberto, bercerai. Sejak itu Felipe dan Paolo menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan-kegiatan kegerejaan. Dan ketika berusia 16 tahun, keduanya memutuskan berhenti bermain bola kaki dan melibatkan diri lebih intensif dalam kegiatan-kegiatan kegerejaan. 2 tahun kemudian, yakni di usia 18 tahun, Felipe dan Paolo memutuskan untuk masuk seminari. Mungkin orang berpikir bahwa keputusan masuk seminari dan menjadi pastor itu mereka ambil secara bersama-sama. Apalagi banyak orang yang bilang bahwa anak-anak kembar biasanya tidak pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Ini tidak pernah terjadi dalam panggilan hidup mereka. Felipe dan Paolo memikirkan dan memutuskannya sendiri-sendiri. Mereka tidak ingin mempengaruhi keputusan kembarannya. Demikianlah masing-masingnya merasa tertarik pada kehidupan imamat secara berbeda. Seperti pernah dikatakan oleh Pastor Paolo, "Saya tidak tahu siapa dari kami yang pertama merasa terpanggil menjadi pastor. Saya rasa Allah melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan melindungi kebebasan kami masing-masing dalam menanggapi panggilannya." Di hari pentabisan mereka, Paolo berkata, "Kami berbagi pengalaman yang sama dan panggilan yang sama dari Yesus untuk membagi dan memperkenalkan Dia kepada sesama." Berbicara mengenai panggilan menjadi pastor, Felipe pernah mengatakan kepada sebuah media, "Allah tidak sedang mempermainkan saya. Allah menginginkan saya menjadi pribadi yang berbahagia, dan imamat adalah panggilan yang indah yang membuat diriku sungguh-sungguh berbahagia." Sementara itu Pastor Paolo mengatakan, "Yesus, gereja, dan dunia membutuhkan kami. Yang dibutuhkan itu bukanlah orang muda sembarangan atau setengah-setengah. Gereja dan dunia membutuhkan orang muda yang digerahkan oleh kebenaran Allah sebegitu rupa, sehingga mereka mampu memancarkan kehidupan. Senyuman mereka yang penuh pengharapan, tatapan mereka memancarkan iman, dan tindakan-tindakan mereka yang menyatakan kasih." Felipe dan Paolo tidak pernah mendengar kisah perjuangan ibu mereka dalam mengandung dan melahirkan sampai ketika mereka duduk di tahun ke-6 pendidikan seminari. Kedua pastor kembar ini memaknakan kejadian itu sebagai penyelenggaran ilahi, yakni Allah telah memanggil mereka dari keabadian. Kasih dan kemurahan hati ibu membuat segalanya menjadi mungkin. Pastor Paolo pernah mengatakan, "Bagaimana mungkin kami tidak membela dan mempertahankan kehidupan? Kejadian yang pernah dialami ibu kami memiliki pengaruh yang luar biasa bagi panggilan kami." Kisah itu menjadi kekuatan tersendiri. Saya sangat yakin akan apa yang saya telah percayai, seperti apa diriku dan apa yang saya katakan. Semuanya itu menjadi mungkin hanya karena rahmat Allah. Setelah 10 tahun belajar dan melewati masa persiapan di seminari, Felipe dan Paolo akhirnya ditabiskan menjadi pastor bersama-sama di Katedral Valparaiso pada tanggal 28 April 2012. Pastor Paolo mengakui bahwa meskipun sudah jadi pastor, dirinya bersama kembarannya Felipe masih suka jahil satu sama lain, kayaknya seperti anak kembar lainnya. Kedua pastor kembar ini memang selalu ceria, ekspresif, dan kocak. Keduanya pun sangat aktif di media sosial. Dari balik kesamaan yang mereka miliki, tidak banyak orang tahu kalau salah satu dari mereka adalah kidal. Sekarang, media sosial telah menjadi bagian penting dari kerasulan kedua pastor kembar ini. Postingan mereka di Facebook, di Instagram, di Twitter memperlihatkan betapa mereka berdua adalah pastor yang selalu bergembira. Mereka memiliki rasa humor yang tinggi.
Postingan-postingan mereka pun menunjukkan betapa mereka itu saling dekat satu sama lain. Mereka juga dekat dengan keluarga, selain tentu saja mereka mencintai dunia sepak bola. Jalan Tuhan memang bukanlah jalan kita. Rosa dan Umberto Lizama pernah menghadapi situasi teramat sulit di dalam hidup mereka di masa lampau. Dan dalam situasi serba sulit itu, mereka bisa saja mengambil keputusan yang melawan atau bertentangan dengan hukum Allah, yakni melakukan tindakan aborsi. Dan jika itu dilakukan, tentu sangat melukai dan menyakitkan hati Allah. Tetapi itu ternyata tidak mereka lakukan. Dan Allah pada gilirannya melimpahi mereka dengan rahmat dan kekuatan berlimpah. Di sini kita belajar, ternyata kehendak Allah itu mampu mengatasi segala keraguan. Dalam hal ini, Allah senantiasa setia di tengah manusia yang kadang-kadang tidak mau setia.